Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Sebelum lanjut materi, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Riki Chandra Negara dan rekan saya atas nama Tenreda. Kami dari Prodi Perbankan Syariah semester 5 Fakultas FEBI IAIN Bone. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama. Definisi inflasi. Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi, baik itu produksi, penentuan harga, pengecetakan uang, dan lain sebagainya, dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Definisi pengangguran. Pengangguran adalah istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya yaitu inflasi dan pengangguran dalam perspektif Islam. Dalam Islam, terdapat klasifikasi jenis inflasi berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu inflasi alamiah atau natural, dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error. Natural inflation disebabkan oleh faktor-faktor alamiah yang tidak bisa dicegah oleh manusia. Faktor ini menyebabkan terjadinya penurunan penawaran agregat maupun peningkatan permintaan agregat. Natural inflation bisa terjadi karena peningkatan ekspor bersih atau net export, sehingga arus uang meningkat dan permintaan agregat pun meningkat. Penyebab lainnya yaitu terjadinya kekeringan, gagal panen, atau bencana besar-besaran yang menyebabkan penawaran agregat menurun. Hal tersebut merupakan sesuatu yang di luar batas kendali manusia. Kedua yaitu human error inflation, merupakan jenis inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia sendiri. Selanjutnya yaitu pengangguran dalam perspektif Islam. Pengangguran dalam perspektif Islam adalah kondisi di mana seseorang tidak mau mempergunakan potensi badani dan rohaninya dalam mewujudkan atau melakukan suatu manfaat yang ditentukan oleh syariat. Adapun orang yang masih tetap berusaha, tidak statis dan terus memfungsikan tenaga dan pikirannya untuk tetap produktif, meskipun ia belum mendapatkan pekerjaan. Setidaknya ia sudah terlepas dari dosa menganggur. Itulah penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya mempersilahkan rekan saya Tenreda untuk melanjutkan materi berikutnya. Dengan ini saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memaparkan materi ketiga, yaitu hubungan antara inflasi dan pengangguran. Di bawah angka inflasi yang besar, para penganggur menurut spekulatif bahkan mendapatkan cukup besar beban kerja. Dan kondisi ini juga akan dimanfaatkan oleh produsen dengan menambahkan kondisi ini pada barang-barang yang mereka hasilkan, sehingga peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Laju inflasi yang tinggi akan membawa pengaruh baik maupun buruk, akan tetapi dampak buruknya justru lebih besar karena mayoritas negara yang kurang efisien dalam menangani masalah ekonomi dan investasi. Laju inflasi yang begitu tinggi menyebabkan banyak orang dipecat karena produksi yang berkurang membuat barang menjadi langka di pasaran. Samuelson dan Slow mengadakan eksperimen tentang keterkaitan inflasi dengan pengangguran. Andaikan gaji meningkat, anggaran produksi naik, serta nilai produk ikut naik, artinya inflasi dan upah meningkat. Pada saat tingkat pengangguran rendah, laju inflasi tercermin dari kenaikan upah, karena hal ini akan mempersulit perusahaan untuk memenuhi pekerja yang memenuhi syarat untuk produksi komoditas. Oleh karena itu, perusahaan mesti menentukan upah yang besar agar menarik pekerjanya bekerja di perusahaannya. Sebaliknya, jika terdapat banyak pengangguran, maka upah sangat rendah karena perusahaan dengan mudah mendapatkan tenaga kerja. Dalam jangka panjang, inflasi dan pengangguran bukanlah masalah yang saling terkait. Hal yang sama berlaku untuk peraturan upah minimum dan kekuatan pasar serikat pekerja. Masyarakat akan cenderung mengeluarkan atau menukarkan uangnya dalam bentuk barang yang siap pakai maupun barang yang harus diproduksi dulu karena disebabkan oleh tingkat inflasi yang tinggi. Walaupun demikian, dengan adanya inflasi dan pengangguran, terdapat pengaruh positif dengan adanya kebijakan ekspansif dari pemerintah
yang berakibatkan naiknya produksi sehingga tingkat pengangguran turun karena perusahaan lebih banyak merekrut pekerja yang lebih banyak. Adapun keuntungan bagi perusahaan yaitu para perusahaan laba perusahaan naik yang berimbas pada naiknya pula gaji pekerja. Dengan naiknya inflasi, perusahaan dan pekerja juga berharap inflasi dan upah akan semakin meningkat. Dengan itu, pemerintah akan melakukan kebijakan kontraktif, yaitu di mana tingkat produksi akan menurun yang membuat angka pengangguran meningkat, sehingga dalam waktu yang panjang inflasi akan semakin meningkat. Begitu juga dengan angka pengangguran. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.